perkenalkan, saya Oktavianis Jagata, mahasiswi dari Universitas Nias Raya, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Saksikan untuk video berikutnya. Mari kita lihat slide di sebelah saya. Kita masuk pada pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi itu adalah teks yang berisi pemaparan informasi, gagasan atau pendapat yang disertai alasan logis dan fakta dengan tujuan membuat pembaca memahami suatu topik secara rasional. Jadi, teks eksposisi ini intinya teks yang menjelaskan sesuatu dengan logika dan fakta. Bukan curhat, bukan drama, dan bukan omong kosong yang modalnya menurut saya sih. Tapi penulis di sini mau buat pembaca itu paham secara rasional tentang satu topik. Jadi yang dipakai itu data, alasan yang masuk akal, dan penjelasan yang runtut. Baik, kita lanjutkan pada tujuan teks eksposisi. Jadi tujuan teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama, memberikan penjelasan atau informasi secara jelas dan terperinci kepada pembaca. Jadi pembaca itu memang benar-benar mengerti topiknya, bukan hanya tahu dari bagian luarnya saja. Dan tujuan yang kedua yaitu meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat berdasarkan logika dan fakta, bukan emosi. Jadi pembaca itu setuju bukan karena tersentuh, tapi memang mereka berpikir bahwa itu masuk akal. Dan tujuan yang ketiga, membuka wawasan pembaca tentang suatu masalah atau fenomena. Jadi pembaca tahu hal baru atau melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang keempat, membuat pembaca memahami sudut pandang penulis melalui argumentasi yang rasional. Jadi penulis itu punya pendapat, tapi pendapatnya itu juga didukung oleh alasan yang kuat dan logis. Kita lanjut lagi pada ciri-ciri teks eksposisi. Teks eksposisinya dalam PowerPoint ini ada 8. Jadi yang pertama itu membuat pendapat atau gagasan penulis tentang suatu topik. Jadi teksnya itu punya gagasan jelas tentang satu topik, bukan cuma info umumnya saja. Dan yang kedua itu disertai fakta dan data sebagai pemuat pendapat. Pendapatnya itu tidak dikarang-karang, tapi ada bukti yang bisa dipercaya. Yang ketiga, bersifat informatif dan menambah pengetahuan pembaca. Jadi pembaca itu tahu hal baru atau lebih paham dari yang sebelumnya. Keempat, menggunakan bahasa baku dan lugas. Bahasanya itu tidak muter-muter, tapi langsung pada intinya. Yang kelima, bersifat objektif dan tidak memihak secara emosional. Jadi tidak emosional, tidak memihak, tapi dia itu bersifat netral. Keenam, disusun secara logis dan sistematis. Urutannya itu rapi dan masuk akal. 7. Tidak bertujuan menghibur, melainkan menjelaskan. Bukan hanya untuk menghibur dan bukan hanya untuk bercerita, tapi pasti akan memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Dan kedelapan, menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana terhadap suatu masalah. Maksud yang kedelapan itu, pembaca itu mendapat penjelasan lengkap tentang suatu masalah atau apapun yang ada dalam benak mereka yang menjadikan itu sebagai pertanyaan. Jadi dalam teks eksposisi ini nanti akan menjelaskan dan disitulah mereka akan mendapatkan jawaban mereka nanti. Lagi kita pada karakteristik teks eksposisi. Jadi dalam PowerPoint ini karakteristiknya itu ada 7. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu berpola penalaran logis. Jadi yaitu pakai pola, sebab akibat, perbandingan, definisi ataupun klasifikasi. Dan poin kedua, mengandung argumentasi rasional bukan opini kosong. Isinya itu alasan yang masuk akal, bukan opini tanpa dasar. Yang poin ketiga, menggunakan istilah ilmiah atau formal sesuai topik. Bahasanya itu menyesuaikan topik dan terdengar akademis. Poin keempat, fokus pada topik yang dibahas. Tidak melebar ke mana-mana seperti obrolan grup keluarga. Jadi dia itu maksudnya tidak melebar ke hal-hal yang lain yang tidak relevan tentunya. Poin yang kelima, netral dan tidak provokatif. Tidak memancing emosi ataupun provokasi.
Keenam, memberikan penjelasan yang jelas, runtut, dan mudah dipahami. Jadi penjelasannya itu mudah diikuti mulai dari awal sampai akhir penjelasannya nanti, dan tidak membuat para pembaca itu bingung. Poin yang ketujuh, struktur teksnya jelas. Tesis, argumentasi, dan penegasan ulangnya itu jelas. Nah, sekarang masuk ke struktur teks eksposisi, dan strukturnya itu ada 3. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Bagian pembuka yang berisi pandangan atau pendapat penulis tentang topik yang akan dibahas. Jadi, bagian ini adalah pembuka teks. Di sini penulis menyampaikan pandangan atau pendapat awal tentang topik yang akan dibahas. Tesis menjadi dasar arah pembahasan karena dari sinilah pembaca tahu penulis sedang membicarakan apa dan memiliki sikap seperti apa terhadap topik tersebut. Dan yang kedua yaitu argumentasi atau alasan dan bukti. Bagian ini adalah bagian inti teks, berisi alasan-alasan logis, fakta, data, contoh atau penjelasan yang mendukung tesis tadi. Jadi ini bagian intinya tadi yang biasanya paling panjang. Pada bagian ini, penulis menjelaskan alasan-alasan logis yang mendukung tesis. Argumentasi atau argumen yang diperkuat dengan fakta, data, contoh atau penjelasan sebab akibat. Sehingga pendapat penulis tidak terkesan asal bicara, tapi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Dan yang ketiganya itu penegasan ulang atau reiteration, bagian penutup yang berisi penegasan kembali tesis berdasarkan argumentasi yang sudah dipaparkan. Ini adalah bagian penutup. Setelah semua alasan dipaparkan, penulis menegaskan kembali pendapatnya berdasarkan argumentasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tujuannya agar pembaca semakin yakin dan memahami inti gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Selanjutnya itu tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasanya itu ada 9. Yang pertama menggunakan kata baku dan bahasa formal. Jadi menggunakan bahasa resmi sesuai kaidah, tidak menggunakan bahasa santai atau gaul. Yang kedua, menggunakan istilah teknis atau ilmiah, yaitu memakai istilah yang sesuai dengan topik agar penjelasannya itu lebih tepat. Yang ketiga, menggunakan kata hubung. Maksudnya menggunakan kata hubung seperti karena, sehingga, oleh sebab itu, namun, agar alurnya itu runtut. Atau yang biasanya kita kenal itu kata penghubung adalah konjungsi. Keempat, menggunakan kalimat efektif. Itu dia tidak bertele-tele, tapi langsung pada maksud yang ingin disampaikan. Kelima, menggunakan kata rujukan. Itu memakai kata seperti ini, itu, tersebut untuk merujuk pada bagian yang sebelumnya. Lanjut lagi poin ke-6, menggunakan pernyataan fakta. Jadi berisi informasi yang bisa dibuktikan kebenarannya. 7, menggunakan kalimat deklaratif atau pernyataan. Itu menggunakan kalimat pernyataan, bukan pertanyaan atau perintah. 8, menggunakan kata kerja mental. Jadi contohnya itu memahami, mengetahui, menyadari, menunjukkan proses berpikir. Yang ke-9, menggunakan kata kerja rasional. Jadi contohnya adalah merupakan, termasuk, dan untuk menjelaskan hubungan antar hal. Lanjut lagi kita pada jenis-jenis teks eksposisi. Jadi jenis-jenisnya itu ada 7 dalam PowerPoint ini. Yang pertama itu eksposisi definisi. Menjelaskan pengertian atau batasan suatu hal secara jelas, yaitu fokus menjelaskan pengertian atau batasan suatu hal dengan jelas supaya pembaca itu benar-benar paham apa yang dimaksud. Kedua, eksposisi proses, menjelaskan langkah-langkah atau proses terjadinya sesuatu secara runtut, baik itu dari awal hingga akhir, semuanya itu dijelaskan secara berkesinambungan. Yang ketiga, eksposisi klasifikasi. Itu mengelompokkan suatu hal ke dalam kategori-kategori tertentu. Keempat, eksposisi ilustrasi atau contoh, menjelaskan gagasan dengan memberikan contoh konkret agar mudah dipahami.
Kelima, eksposisi perbandingan menjelaskan suatu hal dengan membandingkan dengan hal lain. Maksudnya itu adalah menjelaskan sesuatu dengan cara membandingkannya dengan hal lain untuk melihat persamaan atau perbedaannya. Yang keenam, eksposisi pertentangan menjelaskan dengan menampilkan dua sisi yang berlawanan. Dia menyajikan dua sisi yang berlawanan, tujuannya itu untuk memperjelas pembahasan. Dan yang ketujuh, eksposisi laporan. Dia menyajikan informasi berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Dia menyampaikan informasi berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, ataupun data-data yang nyata dan logis. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian cara menganalisis teks eksposisi. Analisis teks eksposisi dilakukan dengan melihat isi, struktur, dan kaidah kebahasanya. Jadi yang pertama itu kita harus menganalisis isi teks. Fokus pada gagasan yang disampaikan. Jadi kita lihat dulu gagasan utama yang ingin disampaikan penulis. Kita tanyakan atau kita buat daftar pertanyaan, teks ini sebenarnya mau menjelaskan tentang apa? Yang kedua, menganalisis struktur teks. Dan kita ketahui struktur teks eksposisi ini ada 3, itu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang pertama kita bahas adalah tesis. Identifikasi bagian yang berisi pernyataan pendapat penulis di awal teks. Jadi kita harus mencari dan menemukan bagian awal yang memang berisi pendapat atau pandangan penulis. Yang kedua, argumentasi. Kita cari paragraf yang berisi alasan, fakta, data atau contoh yang mendukung tesis. Jadi itulah kita harus mencari bagian-bagian yang memang berisi alasan, fakta, data, atau contoh-contoh yang mendukung pendapat tadi. Ketiga, penegasan ulang. Kita harus menemukan bagian akhir yang menegaskan kembali pendapat penulis. Jadi kita lihat kembali atau lihat bagian akhir yang memang menegaskan kembali pendapat penulis setelah semua alasan yang dijelaskan. Nah, cara yang ketiga untuk menganalisis teks eksposisi yaitu menganalisis kaidah kebahasaan. Perhatikan penggunaan bahasa baku dan formal, konjungsi logis, kata rujukan, istilah ilmiah, kalimat deklaratif, dan kata kerja mental dan rasional. Nah, masuk lagi kita ke cara menyusun kerangka teks eksposisi. Cara menyusunnya itu ada 4 langkah. Kerangka ini disusun mengikuti struktur eksposisi, mulai dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang pertama caranya itu menentukan topik. Jadi kita pilih isu atau masalah yang bisa dijelaskan secara logis. Topiknya itu harus jelas dan bisa dibahas secara rasional. Kedua, menemukan tesis atau menentukan tesis. Pendapat awal. Tentukan sikap atau pendapat terhadap topik. Jadi, bagian ini nanti yang jadi arah seluruh pembahasan dalam membuat teks eksposisi nanti. Ketiga, menyusun poin argumentasi. Buat daftar alasan yang mendukung tesis ini. Dan masih poin-poin. Dia bukan dalam bentuk paragraf. Jadi di sini kita akan mengumpulkan fakta, data, dan contoh atau penjelasannya itu secara logis. Tapi kita menyusunnya itu dalam bentuk poin-poin, bukan dalam bentuk paragraf. Cara keempatnya itu menyusun penegasan ulang dan tegaskan kembali pendapat di akhir berdasarkan alasan tadi. Jadi kita siapkan kalimat penutup yang menegaskan kembali pendapat kita berdasarkan alasan-alasan yang sudah disusun tadi. Nah, sekianlah dari penjelasan tentang teks eksposisi mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, karakteristik, jenis-jenis, cara menganalisis, dan cara membuat teks eksposisinya. Jadi hanya itu yang bisa saya paparkan kepada teman-teman semua. Semoga menjadi penambahan pengetahuan bagi kita. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.